Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Kita kedatangan guru kita, ada Pak Faiz. Kita boleh tepuk tangan dulu buat Pak Faiz. Hatur nuhun. Langsung pakai JNE pakai dari Jogja barusan sampai, dan alhamdulillah hari ini kita bertatap muka sama Pak Faiz yang jadwalnya luar biasa susah, dan alhamdulillah hari ini bertepatan dan bisa untuk kita belajar bareng-bareng. Jadi perkenalan dulu Pak Faiz, ini kajian udah berapa tahun Bu kita? 10 tahun Pak Faiz. 9 tahun, ya, 10 gitu. Jadi udah 10 tahun istiqomah tiap bulan gitu. Wah luar biasa Pak Faiz. Nah udah 2 pertemuan ini pembahasannya pengen bahas mati terus Pak Faiz. Jadi kemarin ngomongin anta mutu qobla mutu, mati sebelum mati gitu. Nah mungkin bahasan hari ini kita akan bicara tentang yang pernah kita bahas juga, tentang mati sakjeroning urip gitu Pak Faiz. Dan mungkin nanti kita akan lebih banyak dialog dan diskusi. Jadi Ibu dan Bapak, seperti biasa kita boleh sangat banyak berinteraksi mumpung ada guru saya. Sekarang gurunya udah fix ya. Ini Pak Faiz sedikit menipu saya untuk masuk S3 ya. Dan akhirnya jadi mahasiswa beneran. Makanya tadi kuliah dulu sebentar ya. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa ketemu pembimbing saya, guru saya. Wah pokoknya Mas Faiz ini panutan aja. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Mas Faiz. Mungkin akan ada pemaparan dulu sedikit, di tengah-tengah ada sesuatu yang mau didialogkan atau didiskusikan, atau mungkin mau mulai dari pertanyaan juga boleh Ibu dan Bapak. Kalau ada pertanyaan dulu. Oh enggak ya? Mau pemaparan dulu, mau pertanyaan dulu? Nah berarti pada malas mikir ya Pak Faiz ya, nggak apa-apa. Oke. Oleh karena itu tidak berpanjang lebar, monggo Pak Faiz. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Yang saya cintai, saya banggakan, mahasiswa saya Kang Abu ya. Sekarang kalau ketemu saya deg-degan, khawatir ditanya disertasinya. Udah sampai mana? Sudah sampai mana? Jika ibu-ibu yang berbahagia, saya yakin semuanya kita bisa bareng-bareng diberi oleh Allah kesempatan, diberi kesehatan, diberi kemauan, sehingga kita bisa menyempatkan waktu untuk belajar. Baik, saya tidak panjang-panjang pengantarnya, nanti kita diskusi panjang lebar saja tentang tadi pesannya Kang Abu ya. Ini baru tahu tadi disuruh bicara tentang mutu, qobla anta mutu. Kalau di Jawa itu ada wali besar yang terkenal namanya Syekh Siti Jenar. Beliau punya konsep mati sakjeroning urip. Ya, jadi mati sakjeroning urip itu mati dalam hidup. Menarik konsepnya Syekh Siti Jenar tentang mati sebelum hidup ini. Kata beliau, kita sering salah paham, dianggapnya hidup di dunia inilah kehidupan, terus selesai dengan kematian. Jadi padahal terbalik, kata beliau, justru hidup yang sejati itu setelah kita mati besok. Hidup saat ini itu kalau bahasa Jawanya cuma mampir sebentar untuk mencari bekal di hidup yang sejati.
Jadi dunia ini semacam rest area. Jadi kalau kita perjalanan panjang itu kan sering mampir ke rest area sebentar beli ini, beli itu untuk siap-siap nanti sampai tujuan. Nanti dilanjutkan konsep ini oleh murid beliau sekaligus menantu mungkin ya hubungan, yaitu Sunan Kalijogo. Kata Sunan Kalijogo, hidup di dunia ini seperti orang ke pasar. Orang ke pasar itu tentu saja seneng apapun kita di pasar kan tetap nanti pulang. Jadi meskipun ada banyak hal yang menggembirakan kita di pasar, kita sadar bahwa nanti saya harus pulang karena rumahku tidak di pasar, ada sendiri nanti. Nah itu yang konsep ini, dua orang guru murid, dua orang yang meskipun ada yang bilang kalau di tasawuf itu torekotnya berbeda, tapi konsepnya sama dalam hal ini. Jadi maka ini mati sakjroning urip itu mari kita perhatikan hidup yang sejati, bukan hidup yang sekarang. Kalau hidup yang sekarang itu transit saja, kita di rest area saja. Ya di rest area itu kayaknya kita ya guyon-guyon, kita ketawa-ketawa, santai-santai, kita beli ini, beli itu untuk nanti sampai di tujuan. Tapi kan tidak di situ terus. Anehnya kata saya Siti Jenar juga Sunan Kalijogo, banyak orang lupa bahwa kita itu tidak di pasar terus, nanti pulang. Kita itu tidak di rest area terus, tidak di tempat transit terus. Nanti kita akan menuju tujuan kita. Jadi ini konsep yang pertama. Nanti dikuatkan lagi, kalau dalam Islam ada ulama besar namanya Imam Ghazali. Nah ini Kang Abu sedang suka dengan Imam Ghazali. Konsekuensinya disertasi itu harus banyak baca tentang beliau. Kata Imam Ghazali, beliau menggambarkan mati dalam hidup atau mati sebelum mati itu seperti ini. Kita kalau sedang tidur kemudian mimpi, itu kan kita merasa saat mimpi itu kita ya kayak beneran. Kalau ngalami seneng ya kita seneng beneran, ngalami sedih ya kita sedih beneran. Bapak ibu mungkin sering ngipi sampai nangis beneran, nangis beneran, jadi sedih beneran, seneng beneran. Ketemu mantan di mimpi itu kan seneng beneran. Nah di sini kalau ngomong mantan seneng Pak Faiz. Seneng ya, makanya sudah paham. Kalau usia saya sampai ibu-ibu itu ya mesti kalau sudah disinggung mantan itu wah, gitu. Mimpi saja juga begitu. Seolah-olah senang, wah gembira luar biasa. Tapi begitu bangun, oh cuma mimpi. Hidup yang beneran ya setelah bangun ini. Nah kata Imam Ghazali, besok kita kemungkinan begitu. Setelah kita meninggal, kita baru sadar, oh dunia yang kemarin itu cuma mimpi. Tidak sejati. Yang sejati yang sekarang ini ternyata. Salah saya kemarin terlalu baper, keliru saya terlalu terikat dengan mimpi. Kayak mimpi itu kan kita yo sampai segitunya, mau cuma mimpi, ditangisi, dieuforiai, pokoknya kan kita hidup di dunia ini kan begitu. Ternyata kayak mimpi saja. Ini yang sejati. Jadi ini kalau ini gambaran dari Imam Ghazali bahwa hidup di dunia ini bisa saja sebagaimana kayak kita mimpi. Nanti ada ulama yang menggambarkan peralihan hidup itu seperti kayak kita dulu di perut ibu kita. Ya, itu alam rahim, kemudian turun ke alam dunia ini. Alam rahim itu menyenangkan. Sebelum di alam rahim kita ada di alam roh. Alam rahim itu menyenangkan, membahagiakan, kita seneng, kerasan luar biasa. Ini kata ulama ini. Itulah kenapa waktu lahir ke dunia kita nangis, kita dipisahkan dari kenyamanan kita.
masuk ke dunia sekarang tidak senyaman di perutnya ibu. Tapi toh kemudian kita lahir ke dunia, kita lupa lagi dengan alam rahim, apalagi alam ruh. Padahal nanti kita kembali ke sana. Nah, lama-lama kita terlena di dunia ini, melupakan yang lebih sejati, dunia sebelumnya. Nah, kalau ini tidak ke depan, tapi ke belakang. Jadi perjalanan hidup itu tidak menuju sesuatu, tapi kembali ke sesuatu. Kita itu ilaihi roji'un, kembali pada Allah. Jadi kalau ada yang bilang menuju, itu kalimatnya tidak pas, kata beliau. Yang pas itu kita kembali lagi, karena kita dulu dari sana. Jadi ini hidup ini bukan pergi tapi pulang, bukan perjalanan menuju tapi perjalanan kembali. Berarti memang yang hakiki itu ada di titik awal. Makanya ada kalimat titik awal itulah titik akhir. Jadi titik awal itulah titik akhir. Itu ya kita dulu dari Allah, nanti akan perjalanan ini menuju pada Allah. Jadi ini logika awal ya, untuk kita memahamkan mutu qabla anta mutu, mati sebelum kita mati jasad kita saat ini di dunia ini. Nah, yang pertama ini pengantarnya ke sini. Kemudian konsep ini pada zamannya dulu, zamannya Syekh Siti Jenar, karena murid-murid beliau itu banyak yang orang awam, orang biasa, banyak disalahpahami. Jadi konsep ini disalahpahami oleh orang-orang awam. Kemudian di antara muridnya Syekh Siti Jenar itu ada yang kemudian berarti dunia ini tidak sejati, saya tak nyari mati saja. Ya, bahasa lainnya bunuh diri dalam tanda petik. Ada yang terus saya tak ngerampok sajalah biar dipukuli orang banyak, terus saya meninggal mati, ketemu kesejatian, saya melakukan ini, praktek-praktek seperti ini kemudian memunculkan isu, wah ini sesat ini alirannya Syekh Siti Jenar ini. Jadi kesalahpahaman di antara murid-muridnya yang kemudian dijalankan dengan versi logika mereka, sehingga muncul praktek-praktek yang negatif, sehingga kemudian Syekh Siti Jenar jadi oposisi di kalangan para wali zaman itu. Dianggap beliau ini menyebarkan ajaran sesat, padahal Syekh Siti Jenar itu ulama besar yang dekat dengan rakyat. Di mana-mana kalau ada daerah kok namanya kayak di Jakarta ada Tanah Abang, di Madura juga ada Tanah Abang, kemudian ada lagi nama beliau Siti Jenar. Siti Jenar itu artinya tanah merah, panggilan beliau. Jadi kalau ada daerah-daerah Lemah Abang, Tanah Abang, ya tanah merah yang sejenis itu kemungkinan dulunya di situ komunitas murid-muridnya Syekh Siti Jenar. Beliau itu disukai orang kecil karena beliau tidak eksklusif, beliau itu egaliter. Makanya beliau tidak mau kok memposisikan raja sultan itu seperti posisi kayak wakilnya Tuhan di bumi. Beliau tidak mau. Jadi orang Jawa itu kan menyebut rajanya itu Sunan, Susuhunan. Sunan itu kayak di Solo kan masih Susuhunan. Susuhunan itu ya dari makna susunan jari jemari. Kalau kita nyembah itu kan pakai susunan gini. Jadi ini konsep ada sejak zaman Singosari Mojopahit, bahwa raja itu keturunannya dewa. Nah, saat Islam datang juga konsep ini ada, dan sultan itu kan kayak disembah. Dan itu Syekh Siti Jenar tidak mau seperti itu. Makanya beliau punya panggilan khas, yaitu panggilan ingsun. Dia tidak mau menyebut saya. Saya itu kan dari kata sahaya. Di depan seorang raja, saya tidak akan mau jadi budaknya. Aku itu hanya abdinya Allah saja. Maka menyebut diri dan kelompoknya itu ingsun.
Aku itu ingsun. Makanya kalau ada orang sombong itu sering di Jawa itu ada peribahasa sopo siro sopo ingsun. Sopo siro sopo ingsun itu wataknya orang sombong. Kalau ketemu orang lain, alah siapa kamu? Kamu tidak level sama aku. Itu orang yang sopo siro sopo ingsun. Nah itu jadi itu khasnya Sesi Jenar. Jadi ajaran ini memang harus agak mendalam memahaminya. Kalau salah paham nanti ternyata dunia ini hanya ilusi. Sudahlah saya tak nekat saja misalnya. Bisa begitu pemahaman pendeknya. Sebenarnya ajaran ini secara halus ingin menegaskan pada kita dunia ini sementara, dunia ini fana. Dunia ini akan berakhir. Jangan terlena. Sebenarnya ajaran mati sebelum mati itu. Ayo kalahkan nafsumu, kalahkan hasrat ambisi negatifmu, padamkan keinginan-keinginan jelekmu. Kamu mencari apa di dunia ini? Usia kita tidak panjang. Ini hanya transit sebentar. Bapak Ibu kan sering kan, oh ternyata kalau berkaca itu loh, ternyata sudah tua saya, itu kan sering gitu. Iya, saya itu, iya, saya itu kalau di rumah kalau istri mengeluh apa saja biasanya, waduh pinggangku kok ini ya, alah biasa sudah tua kita. Jawab paling gampang itu begitu, sudah tua. Oh enggak kayak dulu ya sudah tua kita, sudah. Jadi ini kesadaran bahwa hidup kita itu singkat, tidak panjang. Lah kita kalau sudah punya banyak konsep tentang kebaikan, nunggu apa lagi untuk dieksekusi? Sudah ngaji 10 tahun loh. Ya kan? Itu kan pertanyaannya terus begitu. Lah iya, wow kalau rumah tangga 10 tahun sudah punya anak 7 itu. Iya. Lah kan sudah ngerti, saya yakin Bapak Ibu yang hadir siang hari ini kalau sekedar mana baik, mana buruk, mana yang lebih utama dijalankan, mana penting, mana tidak penting sudah tahu semua. Tinggal eksekusinya. Iya. Suka lupa dan kadang ya suka pura-pura lupa. Jadi problem kita sering di situ. Makanya diingatkan oleh ajaran mati sebelum mati tadi. Jadi mati yang ayolah kita matikan yang tidak penting-penting. Ayo kita matikan hasrat ambisi itu sudahlah, kemarin sudah dan ternyata ya memang sementara saja. Kegembiraan, kesenangannya terbatas, ada yang lebih hakiki. Maka nanti pelajaran mati sebelum mati itu, nah ini baru teorinya. Ada jenjangnya, ada levelnya yang harus kita tempuh. Nah ini mulai teknis. Kalau tadi teorinya, gimana sih kita mencapai mati sebelum mati? Diawali dari yang paling basic. Yang paling basic itu kita memfanakan, menyudahi dosa dan kemaksiatan. Ini yang paling dasar dulu. Ini kalau diceramahkan gampang, kalau dijalankan tidak semudah kata-kata. Semua ustadz, semua kiai, semua mesti jangan maksiat. Jangan, tapi tidak segampang itu. Tapi ini tetap tahap awal. Jadi kadang-kadang saya diprotes begini, Pak Faiz, manusia itu kan tempatnya salah dan dosa. Apa bisa ada orang yang bersih sama sekali? Ini nanti ada jawaban begini, kalau dalam dunia tasawuf memang tidak ada manusia yang bersih 100% tanpa dosa. Yang dimaksud kita terbebas dari dosa dan kemaksiatan itu bebasnya pikiran dan hati kita, keinginan-keinginan kita untuk secara sengaja melakukan dosa dan maksiat. Jadi ini yang dimaksud bersih. Jadi pikiran kita bersih, cuma kadang-kadang kepleset, kadang-kadang khilaf, kadang-kadang ini masih diampuni. Bukan karena sengaja, bukan karena saya inginkan.
Katanya Ustadz itu tidak boleh ngomong orang lain. Saya tidak akan mulai sekarang ngomong orang lain. Ketemu teman, gimana kabarnya? Terus ngomong orang lain. Oh iya ya, tidak boleh ya, tidak sengaja kita tadi. Ya sudahlah, kita akhiri. Nah ini yang dimaksud ya. Jadi bukan bersih yang kok orang wah kayak jadi malaikat apa jadi anu, tidak bisa. Kita kadang sering khilaf, sering alpa. Tapi mari kita pastikan tidak ada di pikiran kita sedikit pun keinginan melakukan dosa atau maksiat. Meskipun kadang-kadang kepeleset ke sana. Khilaf, kalau ketemu teman kadang-kadang kontrolnya lepas. Kalau sedang marah kadang-kadang lupa. Nah, kayak gini mungkin masih bisa dimaklumi, tapi mari kita pastikan tidak ada kok. Tidak ada kok. Alah ini dosa kecil saja, gampang lah, nanti wudu juga rontok. Tidak, semoga tidak begitu ya. Ini namanya ada keinginan melakukan yang jelek, yang jahat. Ini bersih yang pertama, bersih yang pertama. Dari dosa maksiat termasuk yang keji, yang mungkar, yang jahat itu. Kadang-kadang tidak sadar di kantor tertentu misalnya, kita tidak sadar kalau ini korupsi, kita kan tidak sadar. Beda dengan secara sengaja, wah lumayan ini tidak ada yang tahu, ya ini beda. Kadang-kadang kan ada orang itu yang dibikin jahat oleh sistem. Betul. Jadi bukan karena dianya sendiri berniat jahat, cuma sistemnya begitu. Nanti kalau tidak begitu malah bahaya buat kita misalnya. Kita yang kena nanti kita bisa begitu. Iya. Jadi ini sistem hidup kita, struktur hidup kita kadang-kadang menyeret kita ke sana. Tapi mari kita pastikan kita tidak ingin begitu kok sebenarnya. Kita tidak menuju ke sana, tapi kadang-kadang hilaf, kadang-kadang tidak sadar, kadang-kadang terbawa oleh sistemnya hidup ini, kita jadi ke sana. Tapi begitu sadar itu keliru, ayo cepat-cepat kembali. Nah, kenapa? Ini bagian dari siap-siap menuju mati yang sejati. Jadi kita matikan yang pertama apa? Dosa dan kemaksiatan. Kalau sudah, boleh naik ke level kedua, yaitu segala yang tidak dosa sih, tidak maksiat, boleh saja, tapi tidak ada gunanya. Kalau bahasa agama itu ada istilah lahwun. Lahwun itu tidak dosa, cuma tidak ada gunanya. Berarti boleh kok ambil secukupnya saja, tapi jangan berlebihan di situ, karena apa? Tidak ada gunanya. Jadi kita bersihkan diri dari yang itu ya. Ibu-ibu ada yang sering nonton drakor? Banyak ya. Ada yang kalau sudah seneng ceritanya tidak bisa berhenti sudah. 16 seri bisa maraton nontonnya, tidak berhenti-berhenti. Bukan apa-apa, ya tidak dosa juga, orang nyari hiburan, nyari kegembiraan hidup. Tapi kalau terlalu panjang waktunya, terlalu banyak durasi yang diambil untuk ini, eman-eman hidup kita. Jadi bersih-bersih yang kedua, bersih-bersih dari yang sia-sia. Yang seneng nge-mall berapa di sini? Udah ada ya. Oke. Tidak ada yang tidak, pokoknya semuanya. Oke. Apa tidak boleh? Boleh. Dalam hidup ini kadang kita perlu sesuatu, harus belanja. Lu belanja itu kebutuhan hidup, tapi tiap hari belanja. Jadinya nanti banyak yang sia-sia. Kalau sudah nyekrol TikTok tidak bisa berhenti, sudah terus itu ya. Kalau sudah main ini, jempol kita main itu terus. Nah ini yang dimaksud yang kedua, lahwun. Lahwunnya terlalu banyak, berarti porsi hidup kita sebagian besar untuk hal-hal yang tidak penting. Eman-eman. Coba tadi dipakai baca buku, lumayan. Coba tadi dipakai diskusi, dipakai ibadah, dipakai ini itu, lumayan. Pakai meditasi sebentar, dipakai, itu ada banyak kemanfaatannya. Coba kadang-kadang kita terlena. Jadi perang kedua itu perang melawan lahwun, melawan hal yang sia-sia, hal yang itu disindir oleh Allah. Saya tiba-tiba ingat dari Al-Quran itu ada ayat yang sering sekali saya kutip, bunyinya begini:
Afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Ini kalau diterjemahkan, apa engkau kira kami menciptakanmu itu iseng saja, Main-main. main-main saja. Jadi itu Allah negur kita, aku menciptakanmu itu serius, ada tujuannya, ndak iseng. Setiap jiwa yang dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini berharga. Karena Allah secara sengaja dan serius menghadirkan kita. Disitulah kemudian masa kita tidak serius, masa kita dari 24 jam yang 8 jam untuk tidur, yang setengah jam dalam sehari untuk sholat ibadah, yang nanti ternyata durasi isengnya lebih panjang. Iya. Ayo coba sekali-kali dihitung dalam sehari grup WA kita berapa persen isinya WA serius, berapa persen isinya WA yang iseng. Itu nanti ketahuan kok berapa banyak. Oh ternyata lebih banyak isengnya daripada seriusnya. Nah, ya itu pun kalau tidak hati-hati dari hal yang iseng jadi serius. Terus ada yang baper, ada yang tersinggung, ada yang bisa jadi begitu. Eman-eman loh, padahal itu kemarin tidak penting juga, tapi terus tiba-tiba jadi masalah besar. Jadi pertarungan kedua yang harus kita matikan apa? Hal-hal yang tidak penting, tidak ada gunanya. Kalau memang merasa diperlukan, ambil secukupnya, refreshing secukupnya, healing secukupnya. Kalau sudah ya kembali lagi. Hidup tidak sekencang itu berarti tidak boleh main TikTok, tidak boleh lihat, boleh, tapi ambil secukupnya, sesuai kadar. Ketika kita sudah merasa cukup, sudahlah istirahatnya cukup, refreshingnya cukup, jalan. Kemudian, ini perjalanan menuju kematian itu memang agak berat sih hidup ini. Yang ketiga, ini mungkin agak berat. Kita mampu melepaskan diri dari keterikatan dengan apapun selain Allah. Nah ini, ya memang manusia itu banyak kurangnya, sehingga dalam hidupnya dia sering memerlukan sesuatu di luar dirinya. Wajar kadang kita perlu pertolongannya orang, kita perlu bantuannya orang, dukungannya orang, entah langsung atau tidak langsung. Tapi jangan sampai kebutuhan kita pada yang selain Allah itu berubah jadi keterikatan. Keterikatan itu berarti ketika sesuatu yang selain Allah tadi kita pastikan, kita patenkan, misalnya kalau tidak ada kamu, hidupku mesti tidak bahagia. Ini berarti sudah terikat. Kalau tidak ada kamu, mesti gagal ini saya. Kalau tidak ada kamu, ini mulai terikat. Apa saja itu jenisnya. Bahkan mungkin keluarga, bahkan mungkin anak. Itu kenapa dalam Al-Quran itu disebut kadang-kadang bahkan amwalukum wa auladukum bisa jadi fitnah. Kapan itu anak-anak kita sendiri jadi fitnah? Kalau kita begitu terikat pada mereka sampai jadi penghalang atau hijab antara kita dengan Allah. Kadang-kadang kita saking inginnya anaknya bahagia, kita lupa sama Allah. Wis ndak apa-apa nak, asal kamu diterima, butuh biaya berapa ibu mau. Kadang-kadang kan, jadi anak kita terus jadi fitnah. Anak kita jadi jalan kita melakukan yang negatif. Ini jadi fitnah. Ini yuk berarti kita salah jalan, kasihan juga nanti pada anak kita. Jadi kita ngomong mereka dengan jalan yang tidak positif ya. Kalau pakai logika karma nanti baliknya juga mesti tidak positif juga dalam hidup kita. Maka ayo kita posisikan segalanya, tidak ada yang terikat selain Allah. Kalau di surat Al-Ikhlas itu satu-satunya tempat bergantung ya Allah. Allahus Somad. Jadi yang lain itu difasilitasi oleh Allah, adalah media yang digunakan oleh Allah untuk membantu kita. Ada yang langsung, ada yang tidak. Misalnya
Yang bikin minuman ini itu kan bantu kita, tapi kan secara tidak langsung. Itu yang membuat dia terinspirasi bikin dan lain sebagainya, tentu saja ya fasilitas dari Allah juga. Jadi secara tidak langsung. Jadi ini yang penting ya, kita lepaskan keterikatan. Tidak lagi terikat, tidak lagi tergantung oleh hal-hal duniawi selain Allah. Karena kita sudah menegaskan itu kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi apa-apa ya kita minta pertolongannya pada Allah. Makhluknya Allah membantu kita itu ya karena digerakkan oleh Allah. Jadi yang paling berjasa sepenuhnya ya tetap Allah saja. Ini namanya keterikatan. Cirinya kita terikat atau tidak dengan sesuatu, biasanya kalau kita sudah terikat dengan sesuatu, dia paling sering hadir di kepala kita, mungkin juga di hati kita. Yang paling banyak, nanti boleh dikalkulasi ya, misalnya antara anak-anak dengan Allah, berapa banyak sering hadir di kepala kita. Itu biasanya kalau ada yang nomor satu paling sering hadir, itu biasanya di situ kita terikat. Kalau paling sering hadir uang, paling sering hadir ekonomi, paling sering hadir mobil baru, paling sering hadir apa saja, itu berarti di situ sebenarnya kita biasanya terikat. Kalau sering hadir disertasi gimana? Oh ya, Kepikiran terus. Tiap hari kepikiran disertasi. Itu juga terikat. Jadi saya itu kadang kayak kemarin ada mahasiswa, Pak, saya ini studinya ini rasanya kok salah jurusan, Pak. Saya terus gimana? Usiamu berapa? Usia saya sekarang 18, Pak. Alah, 18 masih muda. Kamu mau riset diulang dari awal atau ganti jurusan masih bisa, silakan saja. Ngapain kamu se-overthinking itu? Asik. Ya. Benar. Jadi cuma itu masih muda kan Abu. Cuman masih muda, benar Pak. Itu ngeresetnya enak. Makanya saya itu ibu-ibu untuk menenangkan kalau anak-anak kita Gen Z itu kan gampang panik ya. Ada masalah apa, ada problem apa, itu mereka panik. Sadarkan saja, tenang aja nak, kamu masih muda kok. Gagal keliru bisa diulang lagi dari awal, bisa dimulai lagi, bisa diperjuangkan lagi, tidak masalah. Jangan setakut itu. Penyakitnya anak hari ini itu overthinking dan insecure. Nah itu semoga ibu-ibu tidak ada penyakit itu. Insecure itu. Iya, kadang-kadang merasa insecure kayak iya, kalau istri saya kadang insecure itu, ini baju kemarin sudah tak pakai loh, masa mau tak pakai lagi ketemu ibu-ibu, itu kadang begitu juga insecure-nya. Khawatir dianggap tidak ganti saya itu kita banyak insecure begitu ya. Kalau buka lemari, bajuku kok, padahal baju sudah 2 lemari penuh masih mikir tidak punya baju saja. Rasanya kalau dikasih orang jilbab terus mikirnya, wah ini ada jilbab, tidak ada yang warnanya cocok sama baju. Beli baju baru. Beli bajunya. Kalau punya baju tidak ada jilbabnya kan mending pilih jilbabnya. Ini punya jilbab tidak ada bajunya, ya nyari bajunya yang cocok. Jadi iya, hidup ini kita nikmati, kita bahagia dengan apapun fasilitas yang diberikan oleh Allah, tapi jangan terikat. Jadi semoga tidak ada keterikatan. Ada cerita menarik kalau dalam tasawuf itu, ini Ibnu Arabi, Kang Abu itu senengannya Bang Dami itu. Ibnu Arabi itu punya murid yang dia ini seorang nelayan. Keren. Ya, jadi murid ini nelayan yang karena muridnya Ibnu Arabi yang sufi besar, beliau ini juga sufi, kerjaannya mancing di sungai. Nah, dia ini karena sufi merasa hidup itu tidak butuh harta, tidak butuh apa-apa. Kalau setiap kali dia dapat ikan, dagingnya dia bagi-bagi ke tetangganya, dia hanya makan tulang-tulangnya ikan. Nah,
Sufi ini, muridnya Ibnu Arabi ini, satu ketika dia ini, kok hidupku ndak tenang gini ya rasanya. Kok aku sering gelisah ya. Nah ini kalau orang pinter, apalagi Sufi itu, hati yang galau, hati yang gelisah, itu dia merasa mesti ada yang salah yang saya lakukan. Jadi dia ini gelisah. Karena orang baik itu kalau melakukan hal yang baik kan mesti gelisah. Orang yang biasa jujur, kok tiba-tiba dia bohong, itu dia akan sangat gelisah. Sufi ini juga begitu, kok hatiku rasanya ndak enak ya, hidup ini rasanya ndak nyaman ya. Salahku apa ya kira-kira? Keliruku apa ya? Cuma dia ndak nemu-nemu penyakit saya itu apa. Akhirnya dia menyuruh ajudannya, asistennya nyari ikan. Coba kamu datang ke guru saya, Ibnu Arabi, coba tanyakan ya, titip salam dari muridnya, coba ditanyakan kenapa saya kok sering gelisah. Asistennya ini datanglah ke rumahnya Ibnu Arabi. Dia ini kaget. Waktu sampai di rumahnya Ibnu Arabi ini yang gurunya, yang sufi besar, ternyata rumahnya mewah, kaya raya. Nggak sebanding dengan muridnya tadi. Wah, ini mulai curiga ini. Wah, ini sufi beneran apa enggak ya? Kok kaya? Terus sampailah ke Ibnu Arabi, beliau ditanya oleh Ibnu, ada kepentingan apa? Dia jawab, saya diutus muridnya panjenengan untuk menanyakan kenapa dia ini kok galau terus, nggak tenang terus hidupnya. Terus Ibnu Arabi pesan, kalau begitu sampaikan pada murid saya itu, tolong dia jangan terlalu banyak mikir dunia. Muridnya, ajudannya, asisten yang diperintah tadi heran. Lah guru saya itu loh ndak punya apa-apa. Apa yang dipikir? Kalau beliau ini yang hartanya banyak mungkin saja, tapi ya ndak berani bantah, wong itu guru besar. Dibatin saja. Nah akhirnya terus dia kembali menemui si murid tadi, kembali ke muridnya Ibnu Arabi tadi. Begitu ditanya, apa sih pesannya guru saya padaku? Pesannya Syekh Ibnu Arabi, sampean jangan terlalu banyak mikir dunia. Begitu dipesani, begitu ketemu dia, terus dia nangis. Ternyata ini penyakitku. Apa penyakitnya? Ternyata tadi setiap kali dapat ikan, itu kan dagingnya diberi ke tetangganya, dia hanya makan tulangnya. Saat makan tulang itu, pikirannya bunyi. Ini sebenarnya kalau tidak hanya tulang, lebih enak. Kalau ada dagingnya mungkin lebih nikmat. Jadi daging yang sudah dibagikan ke tetangga masih nempel di kepalanya. Itu yang membuat batinnya jadi tidak tenang. Gitu loh. Nah ini contoh ya, keterikatan. Padahal sufi bisa begitu, apalagi kita banyak sekali keterikatan itu. Ibnu Arabi tadi kaya raya, tapi seandainya detik ini juga semua hartanya hilang, beliau tidak akan mengeluh sedikit pun, tidak akan sedih sedikit pun. Mental ini kalau dalam tasawuf ini nanti yang disebut zuhud. Jadi zuhud itu jiwa yang tidak lagi jatuh cinta dengan dunia. Jadi jiwa yang sudah mandiri dia, dunia menggoda sudah tidak tergoda dia. Kata Ali bin Abi Thalib, beliau punya kalimat yang sering dikutip orang. Kata Ali bin Abi Thalib begini, setiap kali muncul godaan duniawi, beliau bilang begini, ya dunya, hurri hoiri lakot tolak tuka salah satan. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, wahai dunia, godaan yang lain saja jangan goda saya, karena engkau sudah aku talak 3. Asik. Ini Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau dia kok ada rasanya tergoda apa, dia akan segera bilang, alah wahai dunia, nggak usah goda saya, goda yang lain saja, saya tidak akan menurutimu karena engkau sudah aku talak 3.
Ini saya tidak tahu ibu-ibu berani tidak begitu ya. Hai dunia. Iya. Kalau sudah sekarang buka Sofi terus, ini lumayan ini. Ini lumayan. Setiap hari begitu. Jadi, iya. Ya sekali-sekali kalau lihat Sofi kok ada barang menarik. Wahai dunia. Goda yang lain saja, jangan saya. Engkau sudah aku talak 3 sudah. Jadi perjuangan kita setelah hal-hal yang sia-sia, yang kita matikan adalah keterikatan. Kenapa sih mati itu? Mati beneran ini. Begitu ketakutan kita menghadapinya, karena kita masih terlalu banyak keterikatan dengan kenikmatan-kenikmatan kita, dengan nyaman enaknya dunia ini, dengan fasilitas hidup yang hari-hari ini kita nikmati. Karena kita begitu terikatnya sehingga mati itu begitu menakutkan. Jadi maka mati sebelum mati itu ya perjuangan melepas keterikatan itu. Sehingga nanti meninggal mati itu jadi indah. Ada banyak ulama yang ceritanya, ada salah satu ulama yang ketika ditinggal mati istrinya, itu dia malah senyum-senyum, seneng, gembira, bahagia. Bukan karena istrinya mati, Kayaknya nyebelin ya. Dia senyum situ. Iya, terus diprotes oleh temannya. Wahai sahabatku, kenapa kok malah senyum-senyum? Kamu kan harusnya sedih ditinggal orang yang aku cintai. Jawabannya ulama ini, kalau aku egois, memang aku harus sedih. Karena mikir kebutuhanku, kesenanganku, kepentinganku yang terputus. Tapi kalau aku melihat dari sudut pandangnya istriku itu, aku akan gembira. Karena sekarang dia ketemu kekasihnya. Asik. Dia sekarang ketemu yang dirindukannya selama ini. Susah payah sepanjang hidup dia beribadah merindukan kekasihnya, dan sekarang dia bisa ketemu. Kalau melihat itu aku gembira dan iri padanya. Jadi kalau aku menangis itu aku tidak menghormati dia. Aku egois, mikir aku yang ditinggal. Jadi ya meskipun ini jangan dipraktekkan ya Ibu. Jadi, kalau dipraktekkan, kalau mau begitu pas tidak ada orang saja. Kalau pas banyak orang, jangan pasangannya meninggal ketawa-ketawa. Alhamdulillah, nanti kalau yang cowok nanti dianggap, oh ini ketawa mesti mau nyari lagi, mesti nanti dianggap begitu. Jadi karena kesedihan tangis kita yang berlebihan itu mungkin ego kita. Karena kita sedih itu kan karena aku yang ditinggal, aku yang sekarang sendirian, aku yang sekarang tidak ada temannya. Padahal mungkin dia yang berangkat bertemu kekasihnya itu sedang gembira, sedang bahagia. Dia orang baik. Jadi makanya dalam Islam itu menangis berlebihan sampai meratap-ratap itu sesuatu yang tidak dianggap baik. Itu makna jauhnya, jangan-jangan kita tidak menghargai yang meninggal ini. Wong yang meninggal itu bahagia, dia orang baik. Kita sesedih itu jangan-jangan kita nganggap dia celaka di sana, kan enggak. Dia ini pasti selamat. Jadi kalau sudah mendoakan husnul khotimah itu akhirnya senyum, bukan nangis. Karena dia sedang mencapai tujuan hidup puncaknya. Ketemu kekasih yang dirindukan, yang dicintai, kembali pada kesejatiannya. Dan kita merayakan itu, alhamdulillah. Kalau kita terlalu sedih, coba dicek lagi, jangan-jangan yang kita menghitung kita saja. Kita sedih karena ditinggal, kita sedih karena memori-memori dan lain sebagainya. Baik, itu perjuangan lepas dari keterikatan. Masih ada lagi mutu qabla antamutu, itu tahapan selanjutnya, yaitu perjuangan kita. Ini musuh paling berat. Lawan terakhir kita adalah melawan ego, melawan diri kita sendiri. Ini tidak gampang.
melawan hasrat, ambisi, melawan keakuan. Ada banyak sekali keakuan kita yang menghalangi kita dekat dengan Allah. Merasa aku hebat, merasa aku bisa, merasa aku penting, merasa aku harus dihormati orang, merasa ingin diakui dan lain sebagainya. Ini bentuk ego. Menaklukkan ini tidak gampang. Bahkan seandainya kita sukses bersih dari dosa, sukses bersih dari kesia-siaan, sukses bersih dari keterikatan, terus kita ketika sukses terus begini, ternyata saya bisa. Ini juga musuh terakhir, merasa saya bisa, itu ego. Kita lupa bahwa kalau kita sukses menaklukkan diri, kita sukses menahan diri, mengontrol diri dari dosa, itu sebenarnya anugerahnya Allah, bukan kita. Daya yang kita miliki anugerahnya Allah, hati kita yang terbuka anugerahnya Allah. Jadi keinginan kita untuk melakukan kebaikan juga anugerahnya Allah. Tapi kita sering merasa itu aku. Dan ini tidak gampang. Makanya kalau dalam Islam itu kita mendapat apa saja diminta mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah itu ya makna letterleknya, yang patut dipuji bukan aku tapi Allah. Karena yang berjasa itu Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak memberiku kekuatan daya, aku tidak akan sampai di titik ini. Siapalah aku tanpa Dia. Nah, ini menaklukkan ego kita. Yang itu ya susah-susah gampang. Karena kita harus bermain di antara sadar diri tapi tetap percaya diri. Sadar. Ini harus imbang. Tidak sama sekali meniadakan diri, kita sadar diri, kita sesuatu, tapi kita sadari sesuatunya kita itu anugerahnya Allah. Jadi saya bisa melakukan ini, ya, tapi itu anugerahnya Allah. Saya mampu ini, ya, itu anugerahnya Allah. Ini yang penting ya. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita jadi orang baik terus dianggapnya yang baik itu ya karena aku, padahal baik kita itu ya karena Allah. Ini yang sering kita lupakan. Bahkan kata sufi perempuan namanya Robi'ah Al-Adawiyah, kata beliau, bukan ketika kita bertobat Allah akan mengampuni, tapi kalau Allah sudah berkehendak mengampuni kita, maka kita akan bertobat. Hati kita terbuka untuk bertobat itu ketika Allah menghendaki akan mengampuni kita. Terus hati kita dibuka, kesadaran kita dimunculkan, ayo tobatlah, saya sudah capek hidup seperti ini. Itu yang membuka kesadaran itu Allah. Baru saya akan bertobat. Nah, jadi sebenarnya Allah sudah akan mengampuni kita dulu, sudah. Kesadaran tobat itu muncul. Jadi jangan merasa, ternyata saya masih orang baik, buktinya saya sadar untuk tobat. Nah, kesadaran untuk tobat itu juga anugerahnya Allah. Termasuk kesadaran untuk berdoa, termasuk kesadaran untuk minta tolong pada Allah. Itu sebenarnya ya Allah yang buka. Keinginan kita itu kan hakikatnya Allah yang memunculkan dalam diri kita. Geraknya hati yang menguasai Allah. Termasuk yang kita minta dalam doa. Makanya Allah itu tegas bilang, ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku akan aku jawab. Kenapa begitu? Karena yang memunculkan keinginan mau kebutuhanmu itu juga Allah. Jadi ini semacam apa ya? Kalau kayak orang tua kita dulu, ayo siapa mau ini? Itu kan sebenarnya kita sudah punya duluan. Nanti begitu anak kita mau, ya tak kasih. Jadi dingin-dingin gini, enaknya makan gini. Padahal kita sudah siap bahannya, tinggal gitu. Jadi pilihannya kita sampaikan ke anak-anak. Anak-anak rasanya mereka yang milih, padahal enggak, kita yang nyetir pilihan mereka sejak awal.
Kita sudah belanja dulu, ini bisa dibikin pecel, juga bisa dibikin urap, juga bisa dibikin. Ayo milih sekarang, mau pecel, mau urap, apa mau. Itu sudah siap duluan di belakang. Kita minta apa saja tinggal dikasih. Jadi bahkan keinginan kita itu sudah Allah yang menggerakkan. Terus kita minta, ya Allah semoga aku dapat ini, ya Allah. Itu Allah sebenarnya yang menggerakkan hati. Terus kita minta. Jadi bagi Allah mengabulkannya ya bukan sesuatu yang rumit, karena yang tadi memunculkan keinginan kita juga Allah. Ini semacam skenario agar kita lebih dekat pada Allah sebenarnya. Allah itu ingin kita mendekat-dekat terus. Biar kamu minta, tak pancing dengan ini. Biar kamu mendekat padaku, tak pancing dengan ini. Itu karena Allah itu sangat mencintai kita, ingin kita dekat terus. Allah tidak suka diduakan. Allah itu maha pencemburu. Kenapa? Karena sangat cinta dengan kita. Makanya doa yang tidak terampuni itu kan musyrik, syirik. Kenapa? Karena Allah ingin kita ini miliknya satu-satunya. Engkau milikku satu-satunya. Apa enggak bangga kita? Kita yang coba kayak gini saja, yang nakalnya luar biasa, itu diaku oleh Allah, engkau milikku satu-satunya. Makanya kalau ada orang mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, ini biasanya kalimat duka cita, tapi saya selalu baper di kalimat inna lillahi. Itu, ya Allah, saya yang kayak gini saja engkau akui bahwa engkau milikku loh ya. Jangan kemana-mana, ke satu-satunya harus dekat denganku. Kamu minta apa saja aku penuhi, tapi jangan jauh dariku. Digituin oleh Allah, apa ndak baper kita? Sayangnya kisah cinta kita dengan Allah kadang-kadang seringkali kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Bukan Allahnya yang ndak mencintai kita, kita yang sering ndak peduli sama Allah. Jadi rasanya kok ndak imbang ya. Kita itu siapa kok berani-beraninya dicintai sedemikian rupa oleh Allah, kita malah melenceng kemana-mana. Kita rasanya kayak cuek saja, ndak peduli saja itu. Kita kan rasanya, opo pantes saya begitu. Wong Allah itu dulu waktu kita mau diturunkan ke bumi kan malaikat protes itu kan. Ya Allah, apa engkau akan menurunkan manusia? Wong manusia itu kerjaannya bikin rusak dan mengalirkan darah. Itu kan Al-Quran yang cerita begitu. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Allah ya tahu manusia itu mesti akan begitu nanti. Wong ya buktinya sampai hari ini kerjaan kita kan cuma ngerusak dunia ini dan mengalirkan darah. Sampai detik ini. Dimulai sejak putra-putranya Nabi Adam saling bunuh, itu kan mengalirkan darah. Sampai detik ini, hari ini kita masih saja saling mengalirkan darah di antara kita. Sejarah dunia itu tidak pernah ada 1 tahun yang tidak ada perang sama sekali, tidak ada. Bunuh-bunuhan itu sudah ceritanya manusia, dan malaikat tahu betul itu dari karakternya manusia. Makanya malaikat protes. Tapi jawabannya Allah apa? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Jadi malaikat dibantah, wahai malaikat, aku lebih tahu, kalian tidak tahu apa-apa. Itu kayak ada orang ngeritik anak kita. Anaknya ibu itu loh ya nakal kalau di sekolah itu. Terus kita, alah kalian tahu apa, ini anakku, aku lebih ngerti. Padahal ya nakal beneran memang. Tapi kita membelanya, kenapa? Karena cinta kita pada anak kita. Sama, Allah tadi membela kita di depan para malaikat. Allah kan tidak jawab, Allah tidak bilang, tidak kok manusia tidak begitu, tidak. Allah jawabnya apa? Iya, aku lebih tahu. Benar-benar. Tentang manusia. Ini sebenarnya bukan bahasa dialog, tapi bahasanya ya, mencintai. Jadi ini bahasa cinta. Ini a'lamu ma la ta'lamun itu. Jadi maka kalau kita bisa menaklukkan ego tadi yang terakhir, akan tersisa hanya Allah saja dalam hidup kita. Jadi kita offkan dosa dan kemaksiatan, kita offkan segala kesia-siaan, kita offkan segala keterikatan, dan terakhir kita offkan ego kita. Maka sekarang kita sedang berhadapan-hadapan langsung dengan Allah.
itulah mati sebelum mati. Jadi kita mati itu kan menghadap Allah nanti. Loh, sebelum kita beneran dipanggil, kita sudah bisa dekat dan berhadapan dengan Allah melalui proses-proses tadi. Baik, itu nggih ibu-ibu, bapak-bapak, tentang bagaimana sih menjalankan mati sebelum mati. Monggo Kang Abu, mungkin kita dialog saja. Ya, Sun. Kita tepuk tangan dulu dong, keren banget, luar biasa. Sebelum ke ibu bapak, Pak Faiz, gimana menyikapi mati sebelum mati dolar 18.000 Pak Faiz? Mau 19.000, menyikapi segala sesuatu yang sekarang nggak tahu ya, cerita tentang konteks gonjang ganjing yang saya rasa kita lagi alami bersama gitu. Mungkin untuk refleksi menyikapi ini pun juga boleh jadi bagian dari tadi saya mencatat menyudahi dosa. Karena gini Pak Faiz, ini kemarin ada satu anekdot menarik deh. Sekarang itu nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal gitu. Itu tuh menarik banget gitu, bahwa yang haram aja susah apalagi yang halal. Nah, artinya kita lagi ada dalam secara faktual semua, katakanlah ya, meskipun ini terjadi kata Pak Faiz, wah itu kena banget, bahwa nggak ada sih momen yang nggak ada dalam tanda petik musibah atau perang atau pembunuhan dan seterusnya. Tetapi current situation dalam konteks dimana apa sih kaitan ini dengan kita mematikan dengan konteks yang terjadi itu seperti apa gitu. Monggo. Baik, kita garis bawahi dulu di awal ya, bahwa amanat kita di muka bumi ini selain sebagai Abdullah juga Khalifatullah. Abdullah itu hambanya Allah, berarti kita wajib beribadah, menomorsatukan Allah, bertauhid dan lain sebagainya. Ini Abdullah. Yang kedua Khalifatullah. Khalifatullah itu mewakili Tuhan di muka bumi. Jadi ini amanat yang berat, tapi manusia mau menerimanya. Jadi kalau di Al-Quran itu ada ilustrasi kita itu diketawain oleh makhluknya Allah yang lain. Manusia kok mau ya jadi khalifahnya Allah, tidak gampang loh itu. Tapi ya bagaimanapun Allah juga konsekuen dalam tanda petik ya. Allah itu memberi banyak sekali fasilitas yang kita itu mampu kok kalau mau mengelola dunia ini dengan baik, dengan positif. Bahkan Allah itu memberi kita nafsu, memberi kita hasrat yang sering kita anggap faktor negatif dunia ini rusak. Sebenarnya problemnya bukan karena nafsunya, tapi karena kita yang tidak bisa mengontrolnya dengan baik. Nafsu itu sumbernya nikmat, sumbernya bahagia. Tapi kalau kita lepas kontrol, dia bisa jadi sumber bencana. Orang ingin hidup enak itu manusiawi. Apa ada orang ingin hidup tidak enak? Tapi kalau gara-gara ingin hidup enak terus nabrak norma, aturan, merusak dunia ini, ya kita sedang melanggar amanat Khalifatullah. Jadi ini kita garis bawahi dulu yang ini ya. Biar nanti tidak ada yang komentar, kalau gitu kita diam saja Pak, pasrah saja, tawakal saja pada Allah. Belum, kita masih punya tugas dan amanat. Jadi ada yang tanya ke saya, Pak, Allah itu kemana sih? Dunia ini loh banyak bencana, banyak kemiskinan, banyak kerusakan. Kan saya sering diwakil gitu. Kok Allah diam saja? Jadi sebenarnya jawabannya sederhana kalau pakai teori tadi. Loh, Allah tidak diam saja. Buktinya apa? Allah menurunkan manusia ke bumi untuk jadi khalifahnya. Maka sekarang lah kok kamu diam saja? Dititipi Allah amanat untuk ngurus dunia ini. Jadi misalnya ada, Pak, tetangga saya itu loh kelaparan, kok Allah diam saja? Enggak, Allah tidak diam saja. Allah sudah ngasih kamu banyak rezeki, titip padamu harta sebanyak itu. Itu maunya Allah ya kamu berbagi. Karena Allah itu skenarionya luas, tidak sekedar satu orang miskin, tapi skenarionya untuk menumbuhkan kasih sayang di antara manusia, saling kerjasama, saling itu ya perlu skenario-skenario seperti tadi. Ada yang kesulitan, yang ini bantu. Ada yang butuh tenaga, yang tidak punya uang bantu yang punya uang. Ada yang ini skenarionya Allah. Cuma kadang-kadang kita lupa. Jadi
Maka kalau ada yang protes, banyak kemiskinan, banyak kesusahan di muka bumi, Allah kemana? Allah menitipkan bumi ini pada manusia, maka kalian kemana? Yang sudah dititipi Allah dengan segala daya, tenaga, kuasa, dan kekuatanmu tadi. Jadi ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan begitu. Kemudian, gimana sekarang menyikapi dunia ini yang chaos, yang kacau, yang tidak nyaman, mulai tidak nyaman sekarang. Ada banyak versi jawaban. Ada versi jawaban gampang. Saya sering sekali mendengar narasi hari ini itu, ini memang akhir zaman, Pak. Ini jawaban gampang. Ketika itu akhir zaman ya memang kacau. Ini rusak. Jadi nanti tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak, terus hancur sama sekali dan pada akhirnya akan tumbuh yang baru. Kita melakukan apapun tidak akan bisa menghentikan kerusakan ini. Ini jawaban apokaliptik bahwa memang ini akhir dunia sudah. Ya namanya akhir dunia ya tambah kacau, tambah rusak. Ya cuma kalau kita jawab begini rasanya kok lepas dari tanggung jawab. Dan tidak segampang itu. Ya di konsep bisa tapi dijalani tidak. Kenapa? Lah yang lapar perut kita. Yang sedih jiwa kita, yang kacau balau jungkir balik chaos hidup kita. Tidak segampang itu kita jawab, ini memang akhir zaman, sudah kehendaknya Allah begitu. Tidak segampang itu. Maka penting kemudian yang pertama, jadi kalau kata orang stoik itu, ada hal-hal dalam kuasa kita, ada hal-hal di luar kuasa kita. Yang pertama ya, yang dalam kuasa kita, ayo kita lakukan. Yang di luar kuasa kita, jangan kita gelisahkan. Pak, untuk urusan BBM naik, itu kuasa saya cuma usul di TikTok, Pak. Nah, biar BBM jangan tinggi-tinggi. Ya lakukan sekuasa kita. Jadi, kenapa sih ini penting? Karena kadang-kadang di situasi yang buruk, sementara kita bisa membantu meskipun kecil, kalau kita tidak membantu, seandainya besok situasinya tambah buruk, mungkin ada penyesalan. Yang membuat kita, sebenarnya sejak dulu saya ingin protes loh, sekarang sudah parah situasinya. Kita jadi menyesali diri kita sendiri, dan itu berat kalau hidup kita isinya menyesali diri kita. Jadi tadi overthinking, insecure, dan kawan-kawan tadi muncul. Maka rumus pertama, lakukan semaksimal yang kita mampu. Tapi kan saya bukan pejabat, Pak, tidak bisa ngambil kebijakan. Ya sudah, kuasanya sampai usul, ya sampai di titik usul. Yang di luar kuasa kita tidak harus memberati pikiran kita. Makanya Al-Quran itu punya rumus, ku anfusakum wa ahlikum. Pertama-tama urusi dirimu dulu. Ini jelek. Zaman kayak gini jelek. Saya harus menjaga diri saya biar tidak masuk ke sana. Sekarang musimnya orang caci maki. Kalau saya tidak setuju misalnya. Ngeritik boleh tapi tidak bisa begitulah. Saya akan tetap ngeritik tapi minus caci makinya. Saya akan menjaga diri saya. Karena caci maki itu yang rusak pertama yang mencaci. Benar. Jiwanya. Iya. Tidak setuju, oke, protes-protes lah. Marah-marahlah, cari jalan biar suara kita didengar, tapi minus caci maki negatif, apalagi merusak-merusak, apalagi merugikan orang. Apalagi yang kita rugikan orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan yang sedang kita tuntut. Perhitungannya nanti berbeda. Untuk ini mungkin kapan-kapan kita belajar Mahatma Gandhi atau Martin Luther King Junior, itu bagaimana mereka bisa sukses berjuang tanpa kekerasan. Rasulullah dulu juga berjuang dengan kasih sayang. Kalau Rasulullah mau waktu menang Fathul Makkah, bisa saja hari itu terjadi pembantaian besar-besaran dan tidak ada orang yang menyalahkan. Tapi begitu menang, para sahabat sudah teriak-teriak, hadza yaumul malhamah. Hari ini hari balas dendam. Yang teriak-teriak dipanggil oleh Nabi, terus diingatkan, wahai sahabat,
hari ini bukan hari balas dendam, tapi hadza yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Jadi itu justru perjuangannya Rasulullah itu sukses karena menyentuh hati seperti tadi. Jadi maka ada kesulitan-kesulitan kita berjuang, yang harus diprotes kita protes, tapi sekuasa kita, sejauh kita mampu. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, mari kita pastikan rusaknya zaman tidak membuat diri kita juga rusak. Ini ya, ini kadang-kadang yang sering kita lupakan. Seolah-olah zaman itu rusak berarti saya sah-sah saja rusak. Enggak, kita kalau urusan zaman di luar tanggung jawab kita, urusan kita tanggung jawab kita. Pak, sekarang trennya itu memang bikin hoax seperti itu, Pak. Jadi saya tak bikin juga ya. Yang lain juga begitu. Enggak. Jangan ikut rusak. Yang viral begitu, enggak harus ikut yang viral-viral. Jadi pastikan saja, silahkan mau protes zaman, silahkan mau menuntut ini, menuntut itu. Kalau ada hak kita dilanggar, tapi mari kita pastikan kita tidak merusak jiwa kita sendiri, merusak diri kita. Jadi rusaknya zaman jangan jadi sumber rusaknya kita. Kadang-kadang kita itu rusaknya orang membuat kita juga rusak. Orang ini Pak tiap hari maki-maki saya ya Pak. Ya lama-lama ndak kuat saya tak balas maki-maki juga ya. Ya kemarin bagus skornya 1-0 karena kita masih baik, dia buruk dengan maki-maki. Tapi begitu kita balas skornya sama. Kita ikut rusak. Dan yang cerita seperti ini itu tidak hanya orang biasa seperti kita. Sahabat besar Rasulullah Abu Bakar itu pernah ngalami seperti itu. Jadi satu ketika Abu Bakar itu duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba ada seorang Yahudi lewat. Terus orang Yahudi ini maki-maki Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, dasar kamu orang tua, tidak tahu diri orang itu. Abu Bakar diam saja. Rasulullah tersenyum sambil pegang pahanya Abu Bakar. Tapi orang ini kok ngelunjak. Abu Bakar diam saja. Dia malah ngomongnya tidak berhenti-berhenti. Panas Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar berdiri, dibales. Kamu bisa misuh, saya juga bisa. Kan gitu. Kamu bisa maki-maki, saya juga bisa. Dibales. Tapi begitu dibales oleh Abu Bakar, Rasulullah berdiri terus pergi. Tidak mengucapkan apa-apa. Tidak enak hati Abu Bakar. Wah, ini masalah, ini mesti yang saya lakukan. Ditanyalah nanti Abu Bakar, terus dikejar Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya salah ya. Jawabannya Rasulullah, ya. Ketika tadi engkau dimaki-maki dan engkau diam saja sambil senyum, para malaikat datang ikut mendoakanmu. Tapi begitu engkau panas, marah, membalas makian mereka, ya para malaikat pergi. Saya juga pergi akhirnya. Jadi kamu sendirian dikelilingi oleh setan-setan di hatimu. Nah ini yang saya maksud, kadang-kadang jeleknya orang, rusaknya orang, nular ke kita juga ikut rusak. Padahal semula kita baik-baik saja. Tapi terpancing oleh frekuensi negatifnya orang lain, kita terus jadi ikut jelek. Nah ini yang harus kita perjuangkan, karena nanti kita akan ditanya oleh Allah, dihisab diri kita, yang dalam wewenang tanggung jawab kita, bukan zaman secara keseluruhan. Baik, itu Kang Abu, beberapa. Keren, makasih. Kita sekali lagi tepuk tangan buat Pak Faiz. Makasih Pak, mantap. Silakan Ibu dan Bapak, mungkin ada respon, pertanyaan, atau dialog, atau makan siang aja, apa gimana? Sebenarnya acara ini tuh acara makan siang Pak Faiz. Nah, nunggu makan siang ya iseng-iseng kajian gitu Pak Faiz ya. Monggo, silakan. Nggak ada ini. Biasanya rame Pak Faiz. Siapa tahu ada. Bu, ada sesuatu biasanya seru. Ya, mangga. Enggak, belum ada. Oh, belum ada. Ini mau dipaksa aja gimana? Kang Abu aja mewakili kita semua. Oh, oke. Belum ada diskusinya? Belum Kang Abu. Oh iya.
Punten. Assalamualaikum Pak. Salam warahmatullahi. Saya tertarik dengan statement bahwa kita harus kita berusaha membuat diri kita tidak rusak di dalam sistem yang rusak. Nah, bagaimana kalau kita berada dalam situasi yang kita harus rusak, Pak? Supaya contoh kemarin keponakan saya itu mau mendaftar PPKB UI. Lantas gurunya bilang harus bayar 5 juta karena PPKB UI itu yang daftarin mesti sekolah. Pokoknya alasannya begini, saya juga nggak tahu ya 5 juta itu apakah memang wajib atau tidak. Tapi kalau nggak bayar, bisa jadi nggak dapat. Nah itu bagaimana? Apakah harus nggak usah daftar UI aja gitu atau? Saya juga kurang paham. Tapi maksudnya contoh-contoh seperti ini banyak di kehidupan kita kan. Seperti misalnya ngurus KTP, kalau nggak bayar, nggak dijadiin KTP-nya kayak gitu kan. Jadinya kita harus rusak juga gitu loh Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Oke. Nah, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Tadi Pak Faiz bicara bahwa keinginan manusia kadang-kadang itu memang keinginannya Tuhan untuk supaya itu terjadi. Bagaimana kalau keinginan itu sesuatu yang negatif? Misalnya mencuri, membunuh orang, itu apakah itu juga bagian dari pernyataan tadi? Oke, makasih. Berdua nih asik nih. Ada lagi? Cukup dulu ya Ibu Bapak ya. Ini asik nih. Jadi satu, dalam sistem tuh itu memang serba salah ya. Bayar nggak masuk. Nggak bayar nggak masuk, bayar gimana? Terus satu tadi tentang semuanya adalah perbuatan Allah, bagaimana dengan negativity gitu. Monggo Pak Faiz. Baik, jadi memang tidak gampang untuk kita tetap memperhatikan kejernihan jiwa kita di tengah sistem yang keruh. Tapi, nah ini ya, saya tidak tahu ya, termasuk contoh kasus studi itu tadi yang bayarnya panjang-panjang. Karena hari ini kelihatannya mindsetnya pendidikan itu hari ini bukan ilmu, tapi ya uang, tapi pekerjaan. Tapi yang menurut saya harusnya tidak begitu. Karena mindsetnya pekerjaan itu uang, pekerjaan, karir, mindsetnya studi itu ke sana. Terus kalau saya tidak masuk sini, nanti masa depannya suram. Nanti kalau tidak di jurusan ini, kedepannya saya bagaimana? Kan mindsetnya begitu. Jadi mindset pragmatis. Nah ini yang menurut saya harus dilawan ya. Jangan menyerah begitu saja ditelan oleh sistem yang negatif. Nggak, kalau memang harus kalau bahasa Jawanya nyogok seperti itu saya tidak. Nggak apa-apa saya kuliah di yang lain saja, yang normal saja. Kalau kita berani begitu kita hebat. Karena saya tidak tahu ya kalau kuliah hari ini itu kuliah dimanapun toh juga tidak ada jaminan kok masa depannya secerah itu. Hatta kuliah di kedokteran sekalipun sekarang juga apa ya terus jaminan besok cepat jadi dokter, tidak juga. Kuliah di filsafat ya mesti terlantar itu kan. Ya tidak juga kalau orangnya kreatif. Jadi kalau saya ayo ini menantang keberanian kita sebenarnya. Kadang-kadang kita tadi ya ketakutan sendiri tentang nanti kalau begini tidak begitu, kalau ini itu sebenarnya kalkulasi pikiran kita. Maka kalau saya ya tujuan sudah baik, tempuhlah dengan cara yang baik. Mau kuliah bagus, studi bagus, cari ilmu bagus, tapi jalannya harus juga baik. Tujuan yang baik tapi ditempuh dengan cara yang tidak baik, kata Imam Ghazali, seperti orang mencuci tapi menggunakan air kencing. Mencuci itu kita ingin bersih, tapi kalau menggunakan air kencing tambah najis, tambah kotor kemana-mana. Bayangkan nanti adik kita, anak kita, sekolahnya pakai bayar. Terus nanti sekelas sama yang tidak bayar apa-apa, yang dapat beasiswa. Betapa kalau dia tahu akan malu. Kamu masuk ke sini jalur uang toh?
Itu bagi saya justru bisa menjatuhkan marwahnya dia. Bagaimanapun jalur negatif itu sesuatu yang menjatuhkan martabat kemanusiaan. Harus hati-hati benar. Jadi mending ambil jalur aman yang positif. Berarti kita menang. Itulah makna dari kalimatnya Sunan Kalijogo. Beliau punya istilah keren, yaitu angeli ananging ora keli. Ayo kita ikut arusnya zaman, tapi jangan tenggelam. Harus update, iya, ngerti situasi terkini, tapi tetap punya prinsip. Nggak bisa terombang-ambing, yang viral apa kita ke sana, yang tren apa kita ke situ. Nggak. Saya punya prinsipku sendiri. Kalau menurut saya salah, ya saya tidak. Hatta semua orang begitu, tapi menurut saya salah, ya enggak. Justru kalau ada orang begini kan, siapapun akan menyebut dia hebat, kuat. Ayo kita jadi pribadi yang semacam ini. Kecuali enggak tahu ya. Kalau enggak tahu beda lagi. Pak, saya enggak tahu, Pak, yang kayak gitu itu ilegal toh. Itu enggak tahu, enggak apa-apa. Kemarin enggak tahu. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa ini enggak rasional, ini enggak masuk akal, ini pungli ini, ini korupsi ini, yuk. Karena itu tadi ya, kita melakukan keburukan itu mungkin ada keuntungan materinya, tapi yang jelas rusak jiwa kita. Oke, baik, jadi jawabannya itu ya, memang butuh perjuangan dan berat. Apalagi kalau circle-nya toksik semua. Wah, itu ngajaknya kayak yang enggak enak terus itu ya. Maka yang penting ya kita itu mulai berani. Karena saya bilang tadi loh, berapa lama sih kita hidup di dunia ini? Khawatirnya tidak ada kesempatan lagi untuk merevisinya, meresetnya. Terlanjur melakukan yang negatif, eman-eman. Dan tidak ada jaminan kan jatah kita berapa di dunia ini. Alah Pak, tidak apa-apa Pak, usia saya masih 30-an, masih lama. Kata siapa? Sekarang itu survei terbaru justru yang muda-muda mulai banyak kena penyakit berat-berat. Macam-macam. Depresi itu yang Gen Z, yang anak muda setiap tahunnya meningkat 40%. Jadi tidak ada jaminan. Apalagi sekarang mentalnya anak hari ini lemah, tidak kuat. Saya kapan itu ke Malang, Kang Abu, di UB Malang itu ya. Pas saya selesai acara ada orang cerita ke saya, Pak Faiz, di Malang ini kemarin ada mahasiswa yang bunuh diri. Alasannya karena ujian skripsinya diundur 2 kali jadwalnya. Hanya jadwal ujian diundur 2 kali, dia tidak kuat. Mungkin karena malu sama temennya, atau sudah rencana foto-foto selfie tidak jadi rencana. Itu. Padahal zaman saya dulu mahasiswa kena DO lah, tidak lulus-lulus sampai semester 14 itu biasa. Anaknya ke kampus juga cengenges-cengenges, ketawa-ketawa biasa. Sekarang bukan karena skripsinya tidak jadi atau apa, cuma mungkin karena pengujinya sibuk, ujiannya diundur, reschedule. Itu sampai 2 kali dan dia tidak kuat. Itu ya yang Bapak Ibu, ayolah kita melatih kita dan generasi anak-anak kita, keluarga kita jadi lebih kuat. Godaan dan tantangan tambah banyak, tapi ayo kita lebih tangguh. Keren. Iya. Nah, yang kedua tadi ya tentang keinginan. Ada teori begini, keinginan yang muncul dalam diri kita itu buah dari 3 hal. Kadang kita menyebutnya suara hati. Suara hati itu bentuknya keinginan kita. Ada yang dari Allah, ada yang dari nafsu, ada yang dari setan. Iya. Apa bedanya? Keinginan yang digerakkan oleh Allah itu biasanya ke arah yang benar dan yang baik. Saya kok ingin mulai memperbanyak puasa ya besok. Ini dari Allah. Saya kok ingin bantu anak yatim di desa sebelah itu, kok kelihatannya kasihan.
Kok saya ingin menyumbang ke panti sana itu kelihatannya donaturnya tidak banyak. Ini keinginan ke yang baik, itu yang menggerakkan Allah. Tapi nanti ada bisikan nafsu. Kalau nafsu itu biasanya ingin yang enak saja. Jadi, alah, tidak apa-apalah, yang penting seneng. Itu biasanya nafsu. Sebenarnya tidak cocok sih, tapi enak kok. Bu, jangan banyak-banyak gula loh, nanti diabetes. Oh, tidak apa-apa, wong enak, itu nafsu. Gitu loh. Bu, hati-hati loh, nanti tergoda, tidak apa-apa, wong asik aja itu. Nah, ini nafsu namanya. Jadi, biasanya nafsu itu kadang baik juga, kadang tidak baik. Tapi yang jelas nyari enak, itu nafsu. Nah, yang ketiga, setan. Kalau setan itu bisiki ke yang jahat, yang salah. Nah, orang menyebutnya bisikan setan itu. Alah, bohong sedikit tidak apa-apa. Kemarin sudah umroh, dosanya diampuni, sekarang korupsi aman. Nah, itu ya. Itu bisikannya setan. Jadi ngajak ke yang negatif. Pokoknya bisikan setan itu bentuknya macam-macam ya. Maksudnya setan itu dari luar diri yang ngajak ke yang negatif. Bisa saja setan itu ya teman sendiri. Ngajak ke yang negatif. Ayo malam ini kita yang dosa. Itu berarti teman kita itu manifestasinya setan. Apa saja yang bisiki kita dari luar diri ke yang negatif itu setan. Kalau nafsu tadi kan dari dalam diri. Tapi nyari enaknya saja. Nah, kalau dari Allah itu pembukaan dari Allah, pengarahan dari Allah biasanya ke yang positif, yang baik atau yang benar. Ini Allah yang mengarahkan kita. Jadi Allah itu senantiasa dekat, senantiasa menuntun kita. Dan kita kan sebenarnya juga tiap kali membaca Fatihah kan sebenarnya kita minta, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Dan Allah memang setiap kali hambanya meminta, ud'uni astajib lakum. Mintalah aku kabulkan. Berarti kalau kita serius membaca Fatihah, berdoa, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus, berarti pasti dikabulkan oleh Allah. Bentuknya apa? Keinginan-keinginan baik yang muncul dalam diri kita. Itulah hidayah, petunjuk dari Allah. Makanya kalau kita ada keinginan baik, keinginan yang benar, jangan ditawar, jangan ditunda. Segera dieksekusi semaksimal yang kita mampu. Karena itu kita sedang diberi anugerah oleh Allah. Sedang ditunjukkan jalan oleh Allah. Kadang-kadang tiba-tiba kayak tadi lo ingin melakukan kebaikan ini, segera dieksekusi saja. Kita itu biasanya sering nawar. Besok sajalah kalau sudah waktunya pensiun saya baru mulai. Kita tawar. Besoklah kalau anak-anak sudah mentas semua. Biasanya kita selalu nawar. Kita nyari waktu pilihan kita sendiri tapi nanti. Itu pun kadang-kadang waktunya datang kita, kalau tidak jalan juga tidak apa-apa, wong tidak wajib saja kok. Jadi kita nawar terus. Padahal itu Allah sudah ngasih petunjuk terus. Jangan-jangan nanti pada saatnya Allah, orang ini diberi petunjuk terus tidak diambil. Lama-lama petunjuknya mandek. Yang muncul keinginan untuk senang-senang saja, keinginan yang negatif saja. Nah, ini akan jadi masalah nanti dalam hidup kita. Makanya apa bedanya tuntunan dari Allah atau yang melenceng, yang jelek? Kalau yang jelek dari setan, entah setan yang bentuknya apa. Kalau yang nyari enaknya saja itu dari nafsu. Nafsu itu nyari enak. Kadang-kadang urusan agama pun ingin nyari enak saja. Di sholat misalnya, wah sholat itu kadang-kadang cepet sholatnya. Itu nyari enak, tidak usah lama-lama Pak sholat. Ngapain, sudah hafal juga. Udah hafal ya? Malaikatnya sudah ngerti maunya, sudah idem saja. Makanya kadang-kadang kita itu levelnya masih kewajiban, belum bisa menikmati kebaikan, kebenaran. Kalau kita ada di level, kita bisa menikmati kebaikan, kebenaran, kita tidak akan tergoda lagi oleh kenikmatan, tidak akan tergoda lagi oleh kesesatan.
Cuma karena kita bisanya menikmati itu hanya yang enak-enak dan yang sesat-sesat, kebenaran itu rasanya beban, jadinya berat kita melakukan yang benar itu. Coba kita bisa naik level, bisa menikmati kebenaran, menikmati kebaikan. Seasik kita menikmati yang enak-enak tadi, mungkin kita kerasan dengan kebaikan. Baik, saya kira itu untuk pertanyaan kedua. Oke, makasih. Tepuk tangan lagi dong, asik banget jawabannya. Buat yang pertama Bu, tambah N aja, jangan UI tapi UIN Jogja lagi. Dah. Ya, mending itu. Pak promo Pak ya. Ya. Cepet lulus Pak ya. Nah itu barusan contoh suara setan, barusan ya. Itu contoh suara setan gitu. Jadi korban yang lain. Oh iya, ada marketing lah. Oke, ada lagi Ibu dan Bapak? Cukup ya? Dapat banyak ya kita hari ini ya, luar biasa. Terima kasih. Mungkin penutup Pak Faiz, final statement dari bahasan kita. Mati sajroning urip sebagai kalimat penutup yang mungkin akan mensintesa dari semua pembicaraan kita hari ini. Monggo Pak Faiz. Oke. Oke, Ibu-ibu, Bapak, sebenarnya tema mati sebelum mati, mati sajroning urip, mutu qabla anta mutu. Ini tema yang diangkat oleh para ulama, para wali untuk menegaskan pada kita bahwa hidup di dunia ini transit yang sementara. Jangan terlena. Jadi karena ujung hidup kita semua itu pasti hidup yang sejati yang kita sebut mati. Jadi pelajarannya sebenarnya pelajaran bagaimana kita menjalani hidup di dunia ini sebagai bekal untuk hidup yang sejati nanti setelah mati. Pelajaran utamanya itu. Jadi tidak menyuruh kita anti dunia. Dunia kita kelola sebagai bahan, sebagai bekal kita. Makanya istilahnya seperti ke pasar tadi. Kalau sudah belanja-belanja ya kita lanjutkan perjalanan. Seperti transit tadi, kalau kita sudah seger di rest area, ya kita lanjutkan perjalanan. Jadi ini sebenarnya pelajaran untuk tidak menomorsatukan dunia. Dunia sebagai sarana, sebagai jalan, sebagai alat untuk hidup yang lebih sejati di akhirat. Jadi semoga tidak dipahami kemudian berarti saya dunianya saya buang semua, saya ndak. Kita perlu dunia untuk menuju akhirat. Istilahnya para sufi, dunia itu mazro'atul akhirah. Dunia itu tempat bertanam kita untuk akhirat. Kita menanam sekarang, nanti panennya setelah kita mati. Makanya penting mati sebelum mati itu kita jadikan pijakan. Dunia ambil secukupnya untuk bekal akhirat. Jangan terlena, jangan tergoda, apalagi terikat oleh dunia. Karena dunia hanya transit sementara. Baik, saya kira itu Ibu, Bapak semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh tepuk tangan Mas Faiz untuk suwun, luar biasa ya. Sebelum kita tutup, seperti biasa kita hening sejenak sebelum kita makan siang supaya nggak kekenyangan. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak terima kasih, hatur nuhun. Ibu bapak tetap sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda
lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.